yang sama-sama kita hormati Ibu narasumber kita pada hari ini dari SD Negeri 06 atau 06 Bu? 06 ya, 06 Perawang Barat, dengan Ibu Bella ya Bu, satu lagi dengan Ibu Erna. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Guru Majelis Guru TK Negeri Pembina Tualang. Bersyukur kita semua kita bisa sehat. Berharap kita kegiatan kita ini berjalan dari awal hingga akhirnya nanti seperti yang telah kita rencanakan. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, izin ya Bu ya, karena kita tidak pakai pembukaan langsung, saya pembukaan langsung menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman semua. Hari ini kami diundang, diberi kesempatan di sini untuk berbagi ilmu. Sebenarnya ini terkejut, dapat infonya pagi, juga bingung materinya yang mau disampaikan ini apa. Ibunya lagi nggak sehat. Cuman tadi kan saya ada menyimak ibu sedikit. Anak TK Pembina ini banyak yang ke sana. Kita kan sekarang, kami kemarin tuh ada beberapa yang kami tolak karena memang bukan di sini alamatnya, zonasi. Kita kan sekarang berdasarkan zonasi. Nanti istilahnya kalau mau sebelum pendaftaran, kasih dulu pengertian orang tuanya. Kita nih kan sekarang kalau pendaftaran berdasarkan zonasi. Kami dari TK Pembina Bu. Iya Ibu, walaupun Ibu dari TK Pembina, tapi zonasi Ibu kan tidak di sini. Nah kalau SD 6 itu Bu, zonasinya yang berdomisili tempat tinggal dari SMP 1 sini. Nah ini dari sini depan sini sampai di Jalan Garuda. Nah itu batas SD 6. Jalan Garuda ke sini batasnya Masudirini. Itu Masudirini ke sana itu SD 17. Dan itu yang batas ke sana SD 15, yang ke sananya SD 3. Nah, batasnya Regensi. Regensi itu masih SD 6. Lebih dari Regensi itu ke sana tidak lewat SD 6 lagi. Oke kan, per anak rata-rata anak yang kita jumpai masuk ke SD Bu Dela ya, anak itu mungkin faktor lingkungan, tutur bahasanya kadang Bu Nades. Anak kelas 1 itu kadang tutur bahasanya yang mungkin tidak wajar diucapkan. Mungkin faktor apa kata orang anak gen-gen ya. Kadang bahasanya tuh Bunda anjay, bodoh, mager, mungkin lebih ke karakter kita, akhlak anak dulu ya yang perlu kita inikan. Cuman kadang anak tergantung ke orang tua. Anak itu kan bagus ke orang tuanya, baguslah anaknya. Cuman kadang orang tuanya kami banyak jumpai ke Bu Rades, wali murid TK mungkin kalau hari pertama boleh mungkin ngantar sampai ke kelas ya Bunda. Nah, kadang kita ngajak orang tuanya tuh duduk ngintip kita di jendela. Nah, menurut saya bilang kalau saya betul masuk ke rapat, mama saya memang orang Jawa, bapak saya orang Ponorogo, Cilacap, Ponorogo. Mama saya orang India, orang tahu saya orang Padang. Nah, saya mungkin lebih keras dari orang Batak, kan? Kalau orang tua saya orang India, Bang Anang Pohidok saya orang India, makanya Tira itu kalau orang jumpa mana dia orang India. Ya Bunda, ada alumni sini tuh Bu. Kalau di sini B5, bundanya Bunda Setni sama Bunda Era dulu itu. Sekarang Bunda dari SMP kelas 2, alhamdulillah dia berprestasi. Kemarin dia semester 1 juara 3, kemarin mau naik kelas dia juara 2, memang luar biasa. Sebenarnya kemarin sebelum masuk SD ada pertentangan Bu Rades. Anak saya masuk STK 4 tahun 8 bulan. Saya ngotot 5 tahun 8 bulan masuk SD. Karena dia tidak ada temannya, jadi anak kalau saya di rumah tidak mau ke sana saya untuk belajar. Kalau dia mau belajar saya suruh, kalau tidak mau saya enggak Bunda, enggak tuh saya enggak merasa ada PR enggak, kalau ada PR biarkan aja. Kenapa nak enggak mau? Capek di rumah sama mama, pulang sekolah disuruh belajar. Waktunya main harusnya kan? Nah kemudian nanti malah disuruh belajar lagi. Jadi Bunda memang 3 bulan itu dia tidak ada nilai sama sekali, 0. Ulangan pun 0 semuanya. Tak mau ikut sama sekali dia karena tadi pertama orang tua. Anak dipaksa untuk yang waktunya dia bermain dipaksa belajar. Nanti Bu malam belajar lagi, mungkin dia lelah hati. Katakan anak segitu kan kita paksa untuk belajar, mungkin usahakan dia. Saya pribadi aja nih,
kalau udah banyak tugas Bu, apalagi tuh Bu Anis tahu tuh, dia kan juga penggerak tuh. Lelah dengan mungkin dengan tuntutan yang kita yang dewasa ini aja dengan pola pikirnya itu akhir lelah, betul-betul lelah. Jadi kalau misalnya kami pengimbasan, kalau udah ada Ibu Erniani, Ibu tuh PHL, oh ya wo, udah capek. Nah, ya, kita aja bisa lelah, apalagi anak yang usia dini kita paksakan untuk belajar, datang di waktu jenuhnya memang 3 bulan memang nol sama sekali nggak ada nilai. Kayak mana caranya saya membangun dia lagi? Khusus dia sendiri. Kakak hari ini mau ngapain di kelas daripada main? Mewarnai Bu, warnai lah. Ada gambarnya? Nggak ada. Saya printkan. Oke, besok ibu bawa gambar, ibu printkan. Ya udah mewarnai aja dia. Cuman Bu mewarnai dari segi huruf. Saya misalnya apel. Itu bikin tulisan bawahnya apel. Kamu warnai lah apa yang kamu warnai. Kayak gini, kami kemarin tuh bukan tes membaca. Kami tes kemarin itu kan sampai warnanya jatuhnya terakhir. Masuk enak ke sana, saya jelaskan, Mama, ini bukan tes anak Mama di tes ini bukan tes untuk membaca menulis tidak. Di sini kami mengetesnya mau mencari karakter anak biar nanti kami di kelas gampang untuk mengarahkannya. Ini dokter psikolog, saya bilang. Dia hanya mengetes anak ini dia seperti apa, anak ini dia seperti apa. Ya kan, Bu Dela? Dia terangkan. Jadi kemarin sih gini tuh ya, kebetulan karena selain gue musisi, saya juga berprofesi sebagai seorang psikolog. Jadi kepala sekolah kemarin ini bikin program untuk anak-anak yang akan masuk kemarin, sebaiknya kita asesmen. Jadi sebenarnya tujuan asesmen ini adalah untuk memudahkan guru nanti ke depannya mengetahui nih mana anak yang sebelumnya pernah TK, terus juga tidak TK, terus juga kan kemarin saya kategorikan anak yang dalam 3 kategori. Jadi dia ada kategori baik, cukup, sama kurang. Jadi yang baik ini sudah memenuhi semua aspek, mulai dari motorik halusnya, terus juga dari segi dia menulis, berhitung, membaca, itu dia bisa kategori itu semua. Jadi kita kategorikan dia masuk dalam kategori yang baik. Terus ada juga kategori cukup. Cukup ini dia belum terpenuhi semuanya. Mungkin dari segi motorik halusnya dia baik, gitu kan? Tapi mungkin dari segi membaca masih mengeja, masih kurang. Nah, kita masukkan ke kategori cukup. Nah, yang kurang ini sama sekali nggak bisa apa-apa. Saya bilang nggak bisa apa-apa. Mulai dari motorik halusnya, memegang pensil, ya kan? Terus juga menulis, terus juga apalagi membaca. Jadi kita masukkan ke kategori itu. Jadi para guru khususnya kelas 1 jadi tahu gitu kan, ini anak yang memang perlu bimbingan lebih gitu kan. Jadi tidak ada ini untuk menghindari membeda-bedakan anak juga gitu. Jadi kalau guru tahu dari awal kalau anak ini mungkin kurang dari segi ini, jadi bisa fokus nanti ke anak itu. Berarti tesnya tidak baca? Enggak. Tidak. Saya asesmen itu kemarin kita pakai ini. Tidak membaca. Cuma ini aja kita tes kayak mengenal huruf, sudah tahu nggak anak. Terus juga membedakan bentuk huruf, membaca kata, ya kan? Terus juga Itu bentuk tes apa yang tes awal yang kemarin, tes awal gitu kan. Cuman ini kan tidak tidak dituntut harus membaca. enggak, ini cuma untuk klasifikasi awal aja dan juga untuk membantu guru. Karena kadang kan mungkin guru nggak tahu nih anak ini ternyata memang dari awal mungkin bermasalah dengan motorik halusnya gitu kan. Nah, ketika mungkin waktu belajar anak ini nggak bisanya nulis gitu kan, kadang kan guru mungkin nggak paham gitu kan. Nah, mungkin nanti mungkin ini menjaga kepercayaan diri
COVID semalam kan Faktor nggak banyak tadi. di les kan, Iya, jadi iya. anak-anak tuh nggak ada masuk TK. Sebenarnya gini Bu, tidak sepenuhnya juga ketika anak dimasukkan TK dia akan bisa gitu, karena karena gini secara ketika anak punya kemampuan intelijensi yang bagus, walaupun dia tidak TK, tapi katakanlah IQ-nya rata-rata, terus juga ketika di rumah dikasih stimulus gitu kan, orang tua berperan gitu, dia pasti juga akan bisa gitu. Dan ada juga kasus walaupun dia TK, ya kami kan TK nih, tapi ternyata secara kemampuan intelijensinya dia di bawah rata-rata misalnya gitu kan, mau dikasih stimulus yang seperti apapun akan sulit juga gitu. Jadi kita kembali lagi gitu ketika mengasesmen anak nanti, kalau di dalam psikologi memang tetap kita harus melihat si IQ-nya tadi gitu, karena itu juga akan menentukan intervensi selanjutnya untuk anak. Jadi ketika kayak misalnya di SD kan, kita misalnya nih anak misalnya kayak kelas 4 belum bisa berlancar membaca gitu kan, tentu kan jadi tanda tanya juga gitu kan, karena kan seharusnya di usianya itu perkembangannya harusnya ya sudah lebih dari itu gitu. Nah, ternyata belum bisa, kita tes gitu. Nah, ternyata nanti kan kalau di SSG itu kan kelihatan apakah dia bermasalah dari segi daya ingatnya, daya tangkapnya, daya nalarnya, atau bermasalah dengan fokus belajar. Jadi itu nanti kelihatan. Nah, ternyata kebanyakan yang sudah saya tangani memang rata-rata anak yang seperti itu yang bermasalah dengan IQ-nya. Cuman tidak sepenuhnya IQ-nya akan menentukan masa depan anak ya Bu ya, karena kan banyak lagi faktor-faktor lainnya, EQ, SQ gitu kan. Cuman memang untuk perkembangan anak belajar itu juga menjadi salah satu faktor penentu juga. Misalnya untuk hari ini, misalnya khusus hari Sabtu, misalnya hari Sabtu tuh tidak materi kita masukkan entah setengah jam menjelang pulang atau 1 jam menjelang pulang tuh kenalkan dulu untuk membaca dan Ya itu mungkin salah satu strategi. Strategi yang tadi itu bagus itu Bu. Pas awal anak masuk diletakkan guru SD dan jadi pandangan sama murid-murid nanti kan. boleh kalau memang itu memang rasanya perlu, nggak masalah. Ya bisa Bu, bisa kita susun Karena lagi, kami juga- tidak di tengah seperti ini kan, di awal kan, ini kan di tengah juga kita. Karena juga kami masuk itu juga anak kami tidak berpatokan untuk bisa membaca. Soalnya kalau murid itu kan kayak mengatasnamakan SD dan ganggu SD nanti di tes. Iya. Gitu. Jadi kalau udah guru SD langsung bicara kan nggak awal selesai dalam program. Jadi mudah-mudahan kan Bu, yang kita rapatkan hari ini kan tidak ada kesenjangan ketika untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi mungkin jadi catatan juga ya Bu, di apa kita buat nukula rapatnya Bu. Ketika kita awal tahun pelajaran kita memang mendatangkan orang dari SD gitu kan Bu. Jadi tidak di tengah-tengah seperti ini. Kalau kemarin kan ada rencana kemarin Bu, di awal-awal tahun pelajaran cuma karena kesibukan makanya terjadi. Jadi kesempatan ini nampaknya ya waktunya lah. Jadi walaupun demikian mudah-mudahan apa yang kita apakan hari ini kan ada manfaatnya untuk kita gitu kan. Jadi ada pengetahuan untuk kita semua. Nah sebelum kita lanjutkan nanti Bu, mungkin ada sedikit hal yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi ya, coba Ibu Dela ya, tentang anak berkebutuhan khusus di banyak Bu yang inklusi ya. Nah inklusi itu mungkin dimanapun Bu, di sekolah, di jenjang manapun mungkin ada anak-anak yang istimewa gitu kan. Nah jadi seperti yang Ibu sebutkan tadi, kadang ketidakmampuan kita dan keterbelakangan kita tentang anak-anak yang istimewa ini. Jadi memang anak-anak yang istimewa ini sama dengan anak-anak yang lain, mempunyai hak, mempunyai keinginan, kehidupan kan Bu, yang menjadi hak mereka belajar juga. Nah jadi kadang kekurangan kita, anggaplah seperti kata Ibu tadi, oh kita memang harus menerima, sementara kita mau nerima, kita tak punya ilmunya. Sekolah atas kesempatannya mungkin ini ya Bu ya, sebenarnya ini juga jadi PR kita bersama ya, karena kan untuk menangani anak, katakanlah anak berkebutuhan khusus, anak istimewa ini kan butuh butuh energi yang luar biasa tentunya ya, ekstra, terus juga pikiran, dan benar yang Ibu sampaikan tadi,
di kelas itu kan banyak anak gitu kan, nggak mungkin kita hanya berfokus pada satu anak gitu kan. Tapi kalau boleh tahu Bu, untuk yang anak ABK di sini kategorinya seperti apa? Waktu itu Bu, yang terus terang kami memang tidak terima anak tersebut karena dia berbicaranya tidak bisa, terus untuk kemandiriannya mengurus diri sendiri juga tidak bisa, dia kencing sendiri, tidak sadar dia kayak gitu kan. Jadi orang tuanya itu mau, Bu, biarlah saya bantu anak saya, tapi kan kita harus menyadari juga kan, tak mungkin lah orang tuanya hari-hari di sekolah kan Bu, dari pagi sampai pulang, dari pulang sampai datang lagi kan. Nah, jadi seperti itu. Oke, kalau untuk kasus seperti itu berarti kan pertama ada masalah dengan yang speech delay ya kan, keterlambatan bicara. Terus yang kedua kalau masalah kayak pipis sembarangan itu kan berarti masalah toilet training anak kan belum selesai gitu. Jadi balik lagi sebenarnya memang harus kerjasama antara guru dan orang tua, wali murid, karena kayak misalnya kayak pipis ya kan, itu penanganannya pertama memang harus dari rumah karena dia bermasalah dengan si toilet training. Orang tuanya tidak selesai mengajarkan anak tentang masalah buang air besar, buang air kecil itu kan, karena di rumah dibiasakan seperti itu gitu. Karena kan sebenarnya pengenalan toilet training ini sedini mungkin. Jadi ketika anak prasekolah seperti ini, anak nggak canggung lagi, tidak kaget lagi gitu kan. Karena kan tidak semua anak, rata-rata anak bisa kan, bisa dia harus buang air kecil, buang air besar ke kamar mandi gitu kan. Berarti untuk pengenalan dan masalah toilet training anak itu tuntas di rumah. Nah sementara untuk anak yang tidak, berarti ya pertama kali ya harus dari rumah gitu. Karena kalau diserahkan sepenuhnya kepada guru di sekolah ya susah juga gitu kan, karena dasarnya dari rumah. Anak ini kan sikap, karakter, perilakunya itu dari awal kan terbentuk karena pola asuh dari orang tuanya seperti apa gitu. Cuman mungkin ketika ada anak yang seperti itu ya koordinasikan juga dengan orang tua. Kadang kan anak ini misalnya dia nggak mau pipis terus kan Bu nggak bisa gitu kan, di rumah harus dilatih gitu. Kalau misalnya ada juga kemarin saya dapat klien yang masalahnya sama, cuman dia SD ya kan. Jadi dia kalau misalnya ke kamar mandi itu, habis dari kamar mandi dia nggak pakai celana gitu, nggak pakai ini celana dari WC. Jadi dia ke kelas itu dia telanjang bulat gitu aja, celananya ditinggalkan gitu kan. Nah saya solusinya dari orang tua dulu pertama gitu, karena kan pembelajaran itu tadi, pembelajaran toilet trainingnya memang harus dari ini kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma tadi sampaikan aja ke wali murid untuk masuk SD itu jangan jadi momok anak harus bisa baca, tidak. Karena kami tes itu tidak ada untuk melihat anak pintar dulunya, tidak. Kami hanya mencari mau mencari karakteristik anak, memetakan anak biar kami mudah di kelas itu aja, tidak ada yang lain. Itulah penilaian awal. Kemampuan awal. Dan itu memang perlu. Jadi kita bisa memilah anak di kelas seperti apa, cara kita menentukan pola